Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, welcome back to my YouTube channel. Thank you buat kamu yang udah ngeklik video ini dan nonton YouTube aku. Buat kamu yang baru gabung di YouTube aku, kenalin aku Hilaisa Miaza dan umur aku sekarang 21 tahun. Thank you ya yang udah ngeklik video ini dan kamu memilih pilihan untuk menonton YouTube aku. Langsung aja ya, sekarang aku pengen banget ngelanjutin cerita atau kisahnya Ibunda Siti Khadijah yang beberapa hari lalu sempat terputus. Jadi sekarang aku kayak pengen bikin part 2-nya gitu, karena ceritanya Ibunda Siti Khadijah ini panjang lebar dan gak mungkin aku singkat gitu kan ceritanya, karena sayang banget kalau disingkat gitu kan. Oke, lanjut aja ya. Nah, ini ada cerita nih, kita flashback ke zaman sebelum Zaid dijadikan budak. Jadi pada saat itu Zaid masih jadi seseorang yang merdeka gitu kan. Jadi ceritanya kenapa si Zaid ini bisa jadi budak gitu kan. Jadi dulu begini, Zaid ini ikut sama ibunya dalam sebuah perniagaan gitu kan. Terus kemudian di pertengahan jalan, ini kan pada zaman dulu kan jalanan itu kan benar-benar kayak gurun Sahara, panas, terus sepi, terus kayak banyak perampok, banyak sekali kayak sesuatu yang menghalang rintang gitu kan. Kalau memang berangkatnya itu nggak bersama-sama, tapi berangkatnya itu kayak sendiri-sendiri gitu kan. Jadi kayak kalau dirampok orang itu lebih dinamakan tuh lebih cepat kalahnya gitulah ceritanya. Nah, pada saat itu kejadian barusan terjadi sama ibunda Zaid dan Zaid gitu. Nah, Zaid ini ditawan oleh satu kabilah gitu kan. Oleh satu kabilah dan ibundanya pada saat itu dibunuh gitu kan. Sedangkan anaknya ditawan. Nah, setelah ditawan akhirnya dibawa pulang. Nah, terus setelah dibawa pulang dia dijual di pasar. Nah, pasarnya ini di daerah Aukas pokoknya gitulah. Terus pada saat itu nih setelah ditawan terus dijual di pasar. Bayangin coba manusia dijual, ya Allah, pada saat itu bener-bener buat saya geleng-geleng dah. Terus setelah dijual nih ada seseorang yang beli, namanya Hakim bin Hizam namanya. Nah, Hakim bin Hizam ini adalah pamannya Ibunda Siti Khadijah. Kebetulan sekali kan. Jadi memang takdir Allah itu bisa menyatukan satu orang dengan orang yang lainnya gitu, dengan nasihat-nasihat yang dapat kita ambil dari cerita tersebut gitu kan. Setelah dibeli dengan harga 400 dirham, akhirnya Zaid dibawa pulang. Terus karena pada saat itu Hakim bin Hizam ini ingin memberikan hadiah kepada Ibunda Siti Khadijah. Nah, hadiah itu adalah berupa budak yang bernama Zaid. Diberikanlah Zaid ini kepada Ibunda Siti Khadijah. Nah, akhirnya dijadikan budak. Nah, dijadikan budak, tapi budaknya yang benar-benar mensupport segala perniagaan Ibunda Siti Khadijah pada saat itu kan. Terus Ibunda Siti Khadijah ini melihat Nabi Muhammad kok kayak suka gitu kan, kok kayak dia sayang banget ya sama si Zaid ini gitu kan. Akhirnya dihibahkanlah si Zaid kepada Nabi Muhammad gitu kan, untuk mensupport segala bentuk dakwah dan jalan juang beliau gitu kan. Nah, setelah itu setelah beberapa saat kemudian ya, ada seseorang yang tawaf gitu kan di Mekah gitu kan. Terus kemudian kok lihat, kamu Zaid ya? Loh, iya, kamu bukannya orang ini ya, kata gitu. Ternyata dia adalah tetangganya Zaid di Madinah gitu kan. Terus habis itu, loh, kamu kok bisa di sini, ngapain gitu kan? Tahu nggak ayah kamu itu
yang bernama Harisah, jadi kan namanya Zaid bin Harisah, ayah kamu tuh nyariin kamu loh, dia tuh sampai nangis-nangis, anaknya kemana gitu kan ya, khawatir anak itu kesusahan, terus nggak bisa makan, terus kelaparan atau bahkan sampai busung lapar gitu kan. Akhirnya oh enggak kok, kata Zaid gitu, oh enggak kok, aku di sini sama tuanku yang namanya Muhammad, dia orangnya baik dan sangat sayang kepadaku. Intinya tipikal-tipikal budak yang disayang sama majikannya gitulah. Nah terus habis itu si tetangganya yang tawaf ini dia balik ke daerahnya si Zaid yang awalnya itu loh, balik. Nah disampaikanlah ke Harisah gitu kan, ke ayahnya si Zaid gitu kan, bahwasanya aku telah melihat Zaid di Mekah gitu kan, tapi dia menjadi seorang budak gitu kan. Nah akhirnya Harisah tuh udah pusing ya, kok bisa gitu ya anaknya tuh jadi budak gitu kan, padahal keluarganya Harisah ini termasuk orang-orang yang berada gitu, termasuk kan pekerjaannya Harisah ini termasuk pedagang ya atau entrepreneur ya, intinya kehidupannya itu tercukupi gitulah ya, nggak perlu jadi budak lah intinya gitu. Terus akhirnya Harisah bersama pamannya bersama keponakannya bersama pamannya si Zaid, mereka datang ke Mekah, terus kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad kan, apa kamu punya seorang budak gitu kan? Iya punya, kata gitu. Terus siapa namanya, siapa budak yang kamu cari gitu kan? Terus akhirnya Harisah menjawab dong, budak yang aku cari bernama Zaid gitu kan. Terus akhirnya sebentar, saya ingin memberikan pilihan gitu, intinya kayak enak aja lo mau ngambil budak gue, mau nawar-nawar, kita tanya dulu sama si Zaid mau sama lo apa mau gue gitu kan. Terus habis itu dipanggil lah si Zaid. Setelah dipanggil Zaid ini Nabi Muhammad bertanya kamu mau pulang bersama siapa namanya, ayah kamu sama paman kamu, atau tetap ikut bersama aku gitu kan. Terus akhirnya ternyata Zaid malah memilih gini, apa namanya, aku melihat engkau seseorang yang baik, seseorang yang dermawan, pokoknya dah kebaikan beliau tuh disebutkan lah sama si Zaid ini, disebutkan. Terus bilang dong, si Zaid ini akhirnya bilang bahwa dia memilih bersama tuan majikannya gitu, bersama Nabi Muhammad gitu kan. Akhirnya bapaknya sama pamannya marah dong, marah dia. Iya iyalah ya, masa kan ini ya kamu tuh mau aku bebasin jadi orang merdeka, tapi kenapa malah milih jadi budak ya kan gitu. Nah kata pamannya sama kata ayahnya gitu kan. Terus habis itu kenapa gitu, kok kamu pengen banget jadi budak, padahal kan budak itu orang yang ada di bawah kepemimpinan orang lain gitu kan, bukan kepemimpinan, orang yang ada di bawah orang lain gitu, maksudnya kayak dipekerjakan, terus ya ini kayak gitulah. Terus habis itu akhirnya Nabi Muhammad ini membawa Zaid ke tempat yang di dekat Hijri Ismail itu. Terus akhirnya karena memang di Mekah lagi banyak orang yang tawaf, ada banyak orang yang melakukan ibadah di sana, Nabi Muhammad ini mengumumkan dan mendeklarasikan bahwasanya Zaid pada saat ini, pada detik ini, saya angkat menjadi anaknya Nabi Muhammad gitu kan. Dan namanya Zaid pada saat itu langsung diganti Zaid bin Muhammad, bukan lagi Zaid bin Harisah. Nah pada saat itu akhirnya si ayahnya si Harisah seneng banget ya, seenggaknya nggak jadi budak lagi gitu lah ya, seenggaknya udah jadi anak ya, meskipun anak angkatnya, tapi nggak apa-apa kalau memang itu pilihannya si Zaid dan itu yang diinginkan sama Zaid gitu kan. Ayahnya tuh ya udahlah nggak apa-apa, itu memang pilihannya gitu kan, tapi tetap si Zaid masih ada hubungan sama ayahnya, intinya masih menjaga baik lah tali silaturahminya gitu kan. Terus habis itu si ini pulang
Akhirnya pulang sama pamannya, tapi bukan dengan keadaan yang kesel gitu loh. Bayangin aja dia udah jauh-jauh nyiapin duit banyak, tapi ternyata malah anaknya nggak ikut balik juga gitu kan. Nah di situ Harisah merasa sangat senang gitu kan, ya nggak apa-apa lah kalau memang itu pilihan dia, toh dia juga sudah dewasa, toh dia juga sudah sudah balik dan sudah bisa membedakan yang baik dan juga mana yang benar. Nah terus setelah diangkat menjadi anaknya Nabi Muhammad, menjadi anaknya Nabi Muhammad. Nah setelah beberapa tahun kemudian akhirnya Nabi Muhammad menikahkan Zaid dengan seorang wanita. Nah seorang wanita ini yang bernama Zainab binti Jahsy kan. Jadi dia dari kabilah Jahsy gitu ya. Terus tapi sayangnya pernikahannya nggak bertahan lama, nggak bertahan lama lah. Akhirnya setelah mereka bercerai gitu kan, nah Zainab ini dinikahi sama Nabi Muhammad. Nah setelah menikah gitu kan, ternyata tuh banyak kaum Quraisy yang nggak suka gitu kan sama Nabi Muhammad. Kok bisa sih nikah sama mantan istri anaknya gitu kan, kok bisa gitu kan ya, kenapa nggak cari yang lain aja gitu kan. Nah pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayatnya di surat Al-Ahzab ayat 5. Pokoknya artinya itu jangan memakai nama seorang anak itu dengan nama yang lain gitu, tapi pakai dengan nama ayahnya gitu. Nah pada saat itu namanya Zaid yang tadinya Zaid bin Muhammad jadi berubah lagi seperti semula jadi Zaid bin Harisah, karena sama Allah dilarang untuk mengubah-ubah nama seorang anak gitu. Nabi Muhammad adalah sosok yang sangat istimewa gitu kan, bahkan keistimewaannya melebihi pemuka-pemuka kaum Quraisy gitu. Meski usianya masih sangat belia, pada saat itu Nabi Muhammad memiliki pikiran yang sangat jernih, terus kualitas berpikirnya tuh benar-benar udah kayak orang dewasa lah intinya gitu kan. Dan pandangannya itu jelas gitu terhadap suatu masalah. Bahkan pada saat Nabi Muhammad memberikan solusi gitu kan kepada satu masalah, solusi itu tidak pernah diberikan oleh pemimpin-pemimpin kaum Quraisy pada saat itu. Bahkan sampai banyak yang yang kagum gitu kan kepada beliau gitu kan. Ini masih beliau banget tapi pikirannya tuh udah nyaut gitu, udah nyambung gitulah intinya kalau ngomong sama orang dewasa. Nah masa kecilnya Nabi Muhammad ini ia habiskan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan, pasti beliau ada di dalamnya, sehingga Nabi Muhammad benar-benar terjauh gitu kan, karena menjauhkan diri dari unsur-unsur keburukan, unsur-unsur yang yang menimbulkan hurafat dan juga ini yang bisa mendatangkan dosa gitu kan. Nah pada suatu ketika gitu kan Nabi Muhammad pada saat rekonstruksi Ka'bah, nah pada saat itu Nabi Muhammad ini kan meminta kepada Abbas untuk melilitkan kain di lehernya gitu kan, biar kalau seumpamanya Nabi ngangkat gini tuh nggak ada batu yang jatuh dan tergores gitu di leher. Nah pada saat itu Nabi Muhammad itu terjatuh dan terjatuh gitu kan, sampai menyingkap betisnya beliau, Nah langsung kan Nabi Muhammad bilang tolong tutupin kakiku gitu sama Abbas. Akhirnya ditutupin. Nah pada saat itu pertama kalinya auratnya Rasulullah ini tersingkap gitu kan, dari mulai betis agak ke atas sedikit kayaknya kan kalau aurat laki-laki. Nah terus pada masa remajanya juga Nabi Muhammad ini benar-benar menghindari kayak perayaan kaum Quraisy, misal saat menyembah Lata atau menyembah Uzza, terus kemudian
mengonsumsi makanan-makanan yang memang dikhususkan untuk berhala gitu kan. Pada saat itu memang Nabi Muhammad tidak melakukan hal-hal seperti itu gitu kan, karena memang Allah telah menyiapkan sosok Nabi yang sangat suci dan yang sangat yang sangat mulia gitu kan, sehingga sifat-sifatnya itu memang dibentuk gitu, dibentuk dengan sedemikian rupa gitu kan, supaya menjauhkan dari satu hal yang berbuat keburukan gitu kan intinya. Nah, Nabi Muhammad ini merupakan manusia yang paling unggul dan paling mulia, paling unggul, dan yang paling dari di antara pemuka-pemuka Quraisy pada saat itu gitu kan. Dan di sisi lain gitu kan, saat pada bulan Ramadan gitu kan, lanjut di bulan Ramadan. Nah, Nabi Muhammad ini mulai sering ke Gua Hira, sering banget berkunjung ke sana. Terus di sana tuh ngapain gitu kan, di merenung, terus kemudian muhasabah diri, terus kayak pokoknya menyendiri gitu kan, karena memang Nabi Muhammad ini orang itu sifatnya tuh pendiam gitu kan. Jadi orang yang sifatnya pendiam ini lebih banyak untuk menyendiri, lebih banyak untuk berpikir gitu kan. Nah, setelah di gua ini di muhasabah gitu kan, tapi sebelum muhasabah itu nggak cuma sehari, 2 hari, enggak gitu, tapi beberapa hari. Dan Rasulullah selalu menyiapkan bekal yang telah disiapkan oleh Ibunda Siti Khadijah. Jadi Rasulullah tinggal bawa dan tinggal cus ke Gua Hira gitu kan. Nah, pada suatu ketika ada seseorang yang melihat Nabi Muhammad ini keluar dari negeri Mesir gitu kan, tapi gitu kan dengan keadaan ketakutan, dengan keadaan yang sangat kalut sekali pada saat itu Rasulullah. Bahkan ia sangat ingin bersembunyi di balik padang ilalang gitu kan, karena saking ketakutannya gitu kan. Nah, setelah itu apa sih yang membuat Rasulullah itu takut gitu kan? Pada saat itu di sebuah lembah gitu kan, di sebuah lembah. Nah, ada cahaya nih yang terang banget. Pada saat ada cahaya yang terang banget di sisi kanan lembahnya tuh ada cahaya yang sangat terang banget. Nah, di situ tiba-tiba ada suara gini gitu kan, aku adalah Allah gitu kan, maka sembahlah aku gitu kan. Terus habis itu kaget, bener-bener kaget kan, ya Allah, kok ada suara gitu kan, ngeri banget. Padahal kondisinya pada saat itu memang tidak ada orang gitu kan. Terus tiba-tiba ada cahaya yang terang banget gitu kan. Terus ada suara gitu kan yang mengatakan bahwasanya ia adalah Allah gitu kan. Pada saat itu Nabi Muhammad kayak, ya Allah, ini apakah ini benar, kayak masih ragu, tapi enggak, ini adalah benar bahwasanya ia adalah Allah gitu kan. Dan peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat membuat Nabi Muhammad ini berpikir kembali dan mencanangkan dirinya bahwasanya ia benar-benar sosok yang sangat berbeda dengan manusia pada umumnya gitu kan. Kalau manusia pada umumnya mana mungkin dia nemuin kayak gini gitu kan, mana mungkin dia nemuin cahaya-cahaya yang membuatnya ketakutan sedemikian rupa gitu kan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin sekali menjelaskan kepada makhluknya bahwasanya Allah ini adalah Tuhan gitu. Allah ini adalah Tuhan yang harus disembah gitu kan, uluhiyah. Terus kemudian zat yang hakikatnya itu abadi gitu kan. Sedangkan manusia itu adalah makhluk gitu kan, sesuatu yang sifatnya baru dan sesuatu yang sifatnya itu sementara. Kita aja hidup di dunia ini kan memang sementara gitu kan. Nih, permisalannya itu bagaikan kita mau menuju ke suatu tempat, tapi kita belum punya bekal gitu kan. Jadi kita istirahat untuk membawa bekal, dan kita istirahat untuk menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk dibawa ke tempat tujuan itu gitu kan, biar pada saat sampai di tempat tujuan
bekalnya tuh udah cukup, bekalnya tuh udah apa ya, udah mewakili itu perjalanan dia selama ini gitu kan. Jadi kayak gitu. Sekian dulu ya kisahnya Ibunda Siti Khadijah pada hari ini. Sampai jumpa di kisah Ibunda Siti Khadijah selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton video YouTube channel aku. Jangan lupa klik like dan komen di bawah ya buat support channel aku. Jangan lupa subscribe juga. Susah banget sih ngomong subscribe-nya. Jangan lupa subscribe juga ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong everyone.